Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman semua. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk masih belajar bersama. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang sama. Kita juga masih diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama. Jadi semua punya apapun itu. Jadi tidak ada lagi perkataan bahwa Tuhan itu tidak adil. Justru kitalah yang tidak mau bersyukur. Jadi kita patut bersyukur dan juga kita mengirimkan salawat kepada Nabi. Dan di buku ini sebenarnya saya baca kemarin malam sebenarnya saya baca dan bisa saya selesaikan satu kali duduk aja, karena meskipun teman-teman baca juga bisa satu kali duduk juga, karena buku ini sebenarnya bukan buku sih sebenarnya, dia kayak semacam kayak tips-tips gitu, kayak tips-tips tutorial masak, jadi gitu aja sih sebenarnya isi-isinya. Jadi sebenarnya dalam buku ini itu ada berisi beberapa obat herbal yang kemudian dia saring atau dia ambil dari buku. Jadi ada buku yang dia coba kutip, dia ambil di situ. Jadi rujukannya di buku itu, yang mana buku itu juga kalau mau teman-teman baca justru dia bahasa bukan bahasa Indonesia. Jadi mungkin lebih baik baca buku ini. Ini sebenarnya untuk bisa teman-teman baca setiap harinya. Jadi tips-tips misalnya kalau teman-teman sakit, silakan baca itu di situ. Nah, jadi bukan berarti saya mau jelaskan itu aja. Jadi untuk lebih meluaskan wacana diskusi kita, saya coba padukan terhadap referensi lain supaya diskusi kita ini tidak monoton, itu aja yang dibahas. Nah, judul bukunya adalah Pengobatan Herbal ala Nabi. Jadi buku ini berisi tentang pengobatan herbal yang digunakan oleh para nabi, bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi terdahulunya juga. Penulisnya ini adalah Ahmad Rusdi Al-Idrus, dan bukunya ini berjumlah halaman sekitar 150-an aja. Jadi teman-teman bisa baca bisa dibaca setiap saat aja. Kalau misalnya ada sakit, silakan baca bukunya. Sorry ya, agak ribut. Nah, pertama kita mau bahas dulu bahwa ada 3 macam pengaruh dari seseorang kepada orang lain. Ini saya baca bukunya di Rindu Rasul. Di dalam bukunya itu Kang Jalal, bukunya Kang Jalal, teman-teman bisa baca nanti. Dalam buku itu dijelaskan bahwa bagaimana caranya kita mengukur kecintaan kita terhadap seseorang. Bisa terhadap seseorang, bisa juga terhadap Rasulullah, karena ini kita bisa jadi patokan. Misalnya ada ketundukan orang yang pertama atau pengaruh dari seseorang kepada orang lain, yaitu ketundukan atau complicated. Jadi kepatuhan itu terjadi karena khawatir misalnya dia kehilangan sesuatu yang menguntungkan atau mengundang sesuatu yang merugikan. Ini contohnya misalnya antara pegawai dan bosnya. Jadi pegawai itu mau mendengarkan bosnya karena dia tahu kalau dia tidak mendengarkan akan dipotong gaji, atau misalnya dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Jadi ada reward and punishment-nya ini dalam hal ketundukannya. Nah, kemudian yang kedua adalah internalisasi. Nah, yang seperti ini adalah dia mengikuti kita karena ia yakin kita ini benar. Misalnya kita percaya sama dokter karena kita tahu bahwa ya dia pakar di bidang situ. Jadi ini berdasarkan kepakarannya. Kita percaya sama dia karena dia memang pakar dalam bidang itu. Nah, kita tunduk terhadap dia karena dia pakar. Nah, kemudian yang terakhir adalah identifikasi. Nah, orang kalau sudah pada tataran ini, dia sudah meneladani bahkan sampai ke bentuk identitas dirinya, dalam artian dia sudah mengikuti cara berbicaranya, dia mengikuti cara hidupnya, cara pola hidupnya. Nah, kalau kita mau koherensikan dengan bagaimana caranya kita menentukan atau melihat bagaimana
kecintaan kita terhadap Nabi, yaitu berdasarkan identifikasi, yang artinya kita mengikuti semua perilaku yang Nabi contohkan, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, karena tujuannya Nabi Muhammad itu diutus adalah untuk memperbaiki akhlaknya kita. Jadi yang penting adalah akhlak itu sendiri. Makanya semua hal-hal yang kita ikuti dari Nabi itu sebenarnya bermanfaat, bukan hanya bermanfaat, tapi memiliki pahala tersendiri juga. Jadi bukan hanya manfaat bagi diri kita, tetapi pahala juga di akhirat nanti. Nah, itu cara mengukur kecintaan kita kalau kita pakai perspektif Barat. Nah, kemudian saya coba ramu atau saya coba kelompokkan buku ini dalam 5 aspeknya resensi. Jadi ada aspek intelektual, ada aspek spiritual, ada aspek finansial, ada aspek apalagi fisikal, kemudian ada lagi aspek sosial. Jadi kelima itu saya coba ramu bagaimana caranya kita dalam kesehariannya kita itu bisa berlaku adil terhadap diri kita sendiri. Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya kita berlaku adil terhadap hak intelektual kita. Yang pertama adalah membaca, kemudian menulis, dan diskusi. Misalnya kalau dalam sehariannya teman-teman nggak ada membaca, usahakan apalagi ya setidaknya menulis lah. Tapi kalau saya sanksi orang yang nggak membaca, orang yang nggak baca itu jarang juga nulis. Nah, setidaknya teman-teman diskusi sama orang-orang yang suka membaca, setidaknya itu. Nah, di resensi kita setiap hari punya poin penting yang mana harus selesai hari itu juga. Misalnya berdasarkan aspek-aspek yang ada di resensi. Misalnya kalau kita sudah banyak diskusi sama orang, kita sudah harus ada waktu tertentu. Jadi kita harus rigid dalam hal membagi waktu terhadap apapun itu. Misalnya kita diskusi hanya batasnya misalnya 3 jam aja. Lebih dari itu lakukan hal-hal yang lain. Jadi teman-teman harus buatkan time schedule bagi teman-teman sendiri. Nah, time schedule itu penting untuk apa? Untuk bisa mengukur atau bisa membatasi gerak teman-teman semua. Jadi nggak semua juga bisa kita kerja. Setidaknya dalam hal intelektual yang bisa kita kerja adalah membaca, menulis, diskusi. Yaitu kekurang-kurangnya teman-teman ada diskusi sama orang lain. Kalau misalnya masih malas untuk membaca. Nah, tapi jangan ditingkatkan juga malas membacanya. Justru kalau orang yang malas baca itu ya banyak sih, entah dia galau dan segala macam, itu pasti ada. Jadi upayakan membaca itu adalah teman hidupnya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan mengoreksi diri. Nah, ini buku saya dapat baru-baru saya dapat The Good Life. Saya lupa. Mungkin insya Allah minggu depan itu akan saya paparkan. Saya juga masih sementara baca, dan bukunya sangat bagus sekali. Ya, buku self improvement. Nanti saya share. Nah, kemampuan mengoreksi diri ini kadang-kadang di kita itu jarang. Orang yang paling mengenal dirinya adalah orang yang mampu mengoreksi dirinya, yang tahu mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Nah, kita selalu merasionalisasi apapun itu, meskipun itu hal-hal yang buruk, kita rasionalisasi aja menjadi hal yang benar. Dengan berbagai kemampuan ngelesnya kita. Jadi kemampuan mengoreksi ini penting untuk diri kita juga. Kemudian kemampuan dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali ini teman-teman bisa baca bukunya di buku Filosofi Teras yang ditulis sama Henry Manampiring, bahwa dalam buku itu dijelaskan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu hal-hal yang bisa kita kendalikan? Ya itu tadi, pikiran kita, makan dan segala macam, hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Apa yang kita tidak bisa kendalikan adalah seperti misalnya persepsi orang tentang kita nggak bisa paksain dong bahwa semua orang harus suka kita, nggak mungkin. Jadi pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Nah, itu nggak usah dipikirin. Yang penting yang teman-teman lakukan adalah hal-hal yang baik. Jadi ya masa bodoh aja sama orang-orang seperti begitu. Kita nggak bisa membuat semua orang suka terhadap kita.
Justru kita harus mempertahankan orang-orang yang suka dengan kita. Nah, dikotomi ini namanya dikotomi kendali. Misalnya juga kan kebanyakan kita ini selalu hidup berdasarkan apa yang orang mau. Nah, kalau bisa jangan, karena kebanyakan apalagi artis-artis, bahkan artis-artis banyak bunuh diri gara-gara selalu ikuti fansnya. Entah bilang kegemukan dan segala macam, masa bodoh aja selama itu tidak melanggar haknya dirinya teman-teman juga. Jadi jangan sampai dibilang gemuk juga baru dibilang enggak gemuk, padahal memang gemuk. Nah, itu artinya harus kita koreksi diri. Kalau itu memang benar, jangan dikasih masuk hati. Jadikan itu sebagai masukan terhadap dirinya teman-teman. Nah, yang keempat adalah banyak konsumsi air putih, karena kalau nggak salah 70% dalam tubuh kita ini mengandung air, bahkan otak pun itu juga perlu air. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi lakukan hal-hal berat terhadap otak, misalnya membaca, menulis, itu ya harus sediain air di dekatnya teman-teman. Ya kalau bisa pakai tumbler biar itu bacaannya biar itu minumannya diingat terus. Nah, ini juga untuk teman-teman yang suka ngopi. Kalau ngopi yang benar adalah setiap kali misalnya seruput kopi, usahakan langsung minum air putih. Jadi berapa volume yang kopi yang kita minum harus sesuaiin sama air yang kita minum juga. Nah, itu. Jadi biar biar kopinya itu terlawan gitu. Jadi enggak apa namanya? Karena kan kopi itu tingkat asamannya tinggi, karena saya selalu buat kopi. Jadi ini tips buat teman-teman yang ngopi. Sediakan air juga di kopinya teman-teman. Biar nggak dehidrasi juga. Nah, contoh orang dehidrasi itu adalah ketika dia merasa haus. Jadi jangan sampai teman-teman merasa haus. Setidaknya minum aja. Karena minum itu juga bermanfaat untuk tubuh kita. Dapat menghaluskan kulit dan segala macam, menjaga wajah juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah melihat alam. Ya, jadi sering-seringlah melihat hal-hal yang berwarna hijau. Dalam artian ini ya pohon-pohon itu. Karena mata itu akan segar kalau melihat yang hijau-hijau. Bukan hanya cewek aja yang dilihat. Tapi kalau teman-teman selalu lihat atau selalu datang ke tempat-tempat destinasi wisata yang sifatnya misalnya di hutan atau di gunung, itu dapat memanjakan mata teman-teman dan dapat merelaksasi otaknya teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurangi pemakaian gadget. Nah, gadget ini kita analogikan sebagai penghisap energi, karena keseringannya kita main gadget itu akan mengalihkan hal-hal yang penting yang seharusnya kita lakukan dalam sehari itu bisa hilang. Nah, jadi kurangi itu. Oke, yang lanjut lagi. Nah, yang kedua adalah spiritual. Ya, ini kan sudah banyak juga dijelaskan kemarin, minggu lalu juga kita sudah bahas itu, bahwa menjaga sholat tepat waktu itu dapat mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi sholat itu jangan dianggap hanya sebatas gerakan aja, tetapi kenapa misalnya sholat itu harus tepat waktu, itu upaya untuk mendisiplinkan dan untuk menumbuhkan komitmen juga. Jadi kenapa kita harus sholat tepat waktu, ya itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau misalnya ada orang masih yang kurang disiplin, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Mungkin dia sholatnya nggak tepat waktu atau gimana. Nah, kemudian kalau di barat itu kita dianjurkan untuk meditasi, ya kita pasti di Islam harus perbanyak zikir. Bahkan kalau teman-teman yang bangun sholat subuh, itu jangan dulu tidur sesudah sholat subuh. Zikir aja sampai pagi, atau misalnya membaca aja sampai pagi, sampai itu matahari sudah timbul, teman-teman baru boleh istirahat. Nah, sholat dengan khusyuk ini juga banyak manfaatnya. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi senang. Jadi kalau teman-teman misalnya galau, atau misalnya lagi sedih, atau lagi apapun itu, coba aja sholat. Kalau misalnya, jadikan sholat itu sebagai pertemuan kita dengan Tuhan, bahwa kita ini butuh akan Dia. Karena kita ini hanyalah manusia biasa, bahkan kita sering sedih, kita sering gelisah, ya curhatkan itu atau lakukan itu, atau cobalah untuk lakukan hal-hal yang lain. Jangan dulu ke manusia, karena manusia juga galau juga. Jadi setidaknya
dekatilah yang memiliki hati kita itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, kemudian adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ini kan meskipun nggak wajib, tapi kalau kita mengerjakannya kan itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap Nabi. Jadi apapun yang kita lakukan berdasarkan sunnah itu bahkan berpahala juga. Nah, kemudian berwudu yang baik dan benar ini sudah kita jelaskan kemarin bahwa dapat membersihkan kita dari kotoran-kotoran juga. Kenapa? Jadi bahkan anjuran mencuci tangan yang baik dan benar itu sudah ada dalam wudu itu sendiri, karena awal-awal sebelum kita wudu itu kan pasti cuci tangan dulu. Nah, dalam artian semua badan ini kan mau kita usap dengan tangan, jadi usahakan jaga kebersihan tangannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah finansial. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berlaku terhadap finansialnya kita, yaitu dengan cara mengatur keuangannya, teman-teman. Jadi usahakan jangan banyak pengeluaran. Ini kita biasa lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Kita lebih boros, sorry. Oke. Tunggu ya. Nah. Kita lebih banyak boros daripada menabung. Sebenarnya menabung juga nggak dianjurkan. Kalau bisa investasi aja ke hal-hal yang sifatnya itu yang bisa investasi rumah, investasi emas, itu bisa. Jangan menabung. Karena biasa menabung itu nggak menambah apapun, dia hanya menyimpan aja. Apalagi kalau kita simpan di bank, ya orang bank yang habisi uang kita, yang gunakan uang kita. Sorry kalau ada orang bank di sini. Ya, itu tadi pertama mengatur keuangan dengan baik, kemudian kita tidak boleh boros, karena terkadang ini untuk teman-teman yang misalnya kuliah di luar daerah, biasanya itu di awal-awal semua mau dibelanjakan, sudah sampai di pertengahan atau di pertengahan bulan habis uangnya, ya stres lah dia. Jadi ini juga ada hubungannya dengan aspek diri kita. Jadi kalau orang biasanya sedikit atau kurang uangnya atau nggak ada uangnya, rentan terhadap stres. Kemudian adalah mencari kerja yang halal, ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Itu bisa teman-teman baca di bukunya Kang Jalal, sorry apa judulnya ya, lupa. Ya bukunya Kang Jalal lah. Di situ juga ada memaknai kematian. Jadi salah satu upaya untuk menggugurkan dosa-dosa adalah mencari kerja yang halal. Kesusahannya kita mencari kerja yang halal itu akan berlipat ganda dan diukur sebagai penggugur dari dosa-dosa kita. Jadi cari aja kerja yang halal, meskipun itu hanya sederhana tetapi halal, ya nggak apa-apa juga. So ya nggak usah pikirin apa yang orang lain katakan, meskipun banyakan sih kalau PNS itu sudah dianggap sama orang lain sebagai pekerjaan yang paling dicari-cari, dan bahkan menjadi rujukan kepada calon mertuanya sang anak itu, ya harus minimal PNS. Ya setidaknya carilah pekerjaan yang halal dan berkah dan teman-teman bahagia. Jadi sama aja kalau kerja tapi nggak bahagia, ya mengeluh juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang keempat adalah kurangi mengeluh. Karena misalnya kalau teman-teman kerja, misalnya padat kerjaannya atau yang selalu kerja, misalnya kerja di bank, apalagi bank itu kan rigid. Jadi kurangi mengeluh karena itu bisa berdampak terhadap psikologisnya teman-teman. Berderma, berderma ini bahasa Indonesia dari saya bersedekah. Nah, itu berderma. Banyak-banyak aja bersedekah, karena sebagian dari harta kita itu ada juga haknya orang lain. Jadi, bersedekah juga itu harus kita kondisikan juga. Jangan bersedekah tetapi dengan bersedekahnya teman-teman itu dapat menyiksa dirinya teman-teman. Jangan juga. Usahakan ya kalau misalnya teman-teman sudah bukan sukses sih, misalnya ada, bisa disisihkan sama orang lain, ya monggo. Tapi kalau masih dirinya aja susah untuk dicarikan, ya nggak apa-apa. Senyum pun itu juga bagian dari sedekah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sosial. Nah, berteman dengan orang baik. Misalnya
teman-teman mau nggak tertular dengan gamers, ya jangan ngumpul sama anak-anak yang suka main games. Terus kalau misalnya mau menumbuhkan minat bacanya atau minat literasinya, silakan bergabung di forum-forum literasi dimanapun itu, bukan hanya resensi hanya salah satunya aja. Jadi kita ini juga upaya untuk membuat komunitas yang dimana teman-teman terjaga terhadap habitnya teman-teman. Jadi baca buku, menulis, dan diskusi itu bukan hanya cuma sekedar suka aja, tetapi sudah menjadi habitnya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah mencari lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat inilah juga menentukan akan jadi apa kita ke depannya. Kalau kita di lingkungan orang-orang yang tingkat kriminalitasnya tinggi, ya bisa jadi ada kemungkinan kita juga bisa mengarah ke sana. Itu tergantung dari kemauannya dan dari teman-teman sendiri. Karena teman-teman bisa pilih jalan mau jadi apa teman-teman. Nah, sebenarnya di buku itu ya ini aja yang dijelaskan. Selebihnya itu saya tambahkan aja. Jadi apa yang harus kita konsumsi terhadap fisik kita, ya ini ada 33 ini yang dapat bermanfaat terhadap raga kita. Misalnya siwak. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai siwak, ya setidaknya sikat gigi. Bahkan Rasulullah itu setiap kali mau sholat, dia sikat gigi dulu. Dia sikat gigi dulu. Nah, Sayyidina Ali pun itu juga, dia punya 5 siwak yang berwarna yang berbeda-beda. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur, ada juga siwak untuk zuhur. Begitupun dengan waktu-waktu yang lainnya. Jadi dia bahkan mendikotomikan siwak-siwaknya itu terhadap sholat-sholat, terhadap waktu sholatnya. Jadi beda waktu sholat, beda juga siwak yang dia pakai. Nah, kurma juga ini disarankan, bahkan kurma ini bisa mencegah kita dari gangguan setan. Kalau misalnya teman-teman sebelum sarapan makan kurma, itu dianjurkan oleh Nabi. Nah, kismis ini juga, kalau teman-teman nggak tahu kismis itu adalah anggur yang dikeringkan. Ya, anggur hijau yang dikeringkan, itu kismis namanya. Nah, itu kismis juga bermanfaat juga untuk kesehatan. Anggur, buah pir dan jambu, ada daun kucai, bawang. Silakanlah teman-teman nanti cari di Google. Daun seledri, sayur mayur itu penting juga. Ada lobak, kacang panjang, ada terong, wortel, semangka, banyak lagi kan. Jadi teman-teman bisa konsumsi ini. Jadi jangan dulu, upayakan kalau sakit jangan langsung obat dulu. Karena biasanya obat, bukan berarti saya nggak anjurkan untuk minum obat, tetapi sebenarnya tubuh manusia itu punya pengobatan sendiri terhadap dirinya. Tinggal bagaimana caranya teman-teman untuk menjaga badannya teman-teman, fitnya teman-teman, dan kesehatannya teman-teman. Misalnya bangun pagi, berjemur di pagi hari, itu juga salah satu sehat juga. Jangan takut hitam, karena bisa juga kalau misalnya nggak mau berjemur, karena banyak sekali vitamin yang ada dalam matahari pagi itu. Nah, kemudian bawang putih, bawang merah. Nah, ini garam. Garam ini dianjurkan untuk teman-teman sebelum makan, teman-teman coba cicipi dulu garam. Ini juga anjurannya Nabi. Jadi kalau sebelum makan dulu garam, dirasa aja, jangan makan garam banyak langsung 1 sendok. Enggak aja, sesuai jari lah, sesuai jari. Itu bisa teman-teman konsumsi. Jadi sebelum makan cicipi dulu garam, sesudahnya makan baru cicipi lagi garam. Itu dianjurkan. Kemudian madu, ada air zam-zam. Nah, air zam-zam ini katanya dia akan mengobati sesuai dengan niatnya kita, kecuali kematian. Jadi kalau teman-teman mau minum air zam-zam dengan tujuan nggak mau mati, ya nggak bakalan, karena kita pasti mati. Berdasarkan niatnya teman-teman yang tentunya yang baik. Nah, air hangat juga ini dianjurkan untuk kita minum. Jadi banyakin minum air hangat. Kemudian ada celak, ada delima, ada apel, ada buah tin. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu, buah-buah yang ada di surga itu adalah buah-buah yang tidak ada bijinya. Nah, buah tin ini kalau nggak salah juga nggak ada bijinya. Kemudian mentimun itu kita dianjurkan, daun bidara. Terus kemudian ada minyak rambut. Kita dianjurkan untuk memakai minyak rambut bagi misalnya laki-laki, ataupun perempuan juga, siapa tahu ada minyak rambut, ya entahlah.
kita juga dianjurkan untuk menyisir rambut kita supaya rapi. Ini anjurannya Nabi juga. Kemudian kita dianjurkan untuk berbekam setidaknya dan memotong kuku untuk kesehatan diri kita juga. Nah, jadi itu aja sih sebenarnya yang ingin disampaikan dalam buku itu. Ya, selebihnya saya tambahkan berdasarkan referensi yang lain aja. Nah, jadi thank you untuk teman-teman semua.